الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kesuksesan baik di dunia maupun kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu mari senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa duduk bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa taala menghadiri seruan Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah salat Jumat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya segala yang terjadi dalam hidup kita, yang kita alami, yang kita rasakan hari ini adalah buah dari amal-amal kita yang telah kita kerjakan di masa lalu, baik berupa amal-amal kebaikan yang tentunya akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan, ketentraman, kebahagiaan hidup di masa sekarang dan akan datang. Sebaliknya juga amal-amal keburukan yang kita kerjakan di masa lalu pun akan berdampak pada kehidupan kita di hari ini dan masa-masa yang akan datang. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jika kalian berbuat kebaikan, maka hasil dari kebaikan-kebaikan tersebut akan kembali pada diri kita. Kebaikan-kebaikan yang kita tanam akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang banyak berlimpah yang akan datang dalam kehidupan kita. Sebaliknya, wa in asatum falaha, amal-amal keburukan, kemaksiatan yang telah kita kerjakan pun akan berdampak keburukan, kehancuran, kebinasaan dalam kehidupan kita, bukan hanya di dunia saja, bukan hanya kelak di akhirat akan dibalas, akan tetapi di dunia pun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan.
Maka setiap dari diri kita menginginkan keselamatan, kesuksesan. Maka untuk itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan nasihatnya kepada kita tentang penyelamat kita di dunia dan akhirat, dan perkara-perkara yang akan menghancurkan kita, merusak kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dengan sabdanya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun munjiyat wa salatun muhlikat." Ada 3 perkara yang akan menjadi penyelamat bagi kita, dan sebaliknya ada 3 perkara yang akan menghancurkan, membinasakan kehidupan kita. Wa ammal munjiyatu, maka ada pun 3 perkara yang akan menyelamatkan kita. Yang pertama sabda Nabi, "Fattaqullah fis sirri wal alaniyah." Takwa kepada Allah, senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baik dalam keadaan kita sendirian maupun dalam keadaan keramaian. Terkadang seseorang mampu menjalankan perintah Allah dengan motivasi dilihat oleh orang lain, dilihat oleh orang banyak, banyak teman, banyak mendukung, banyak motivasi. Terkadang kita mampu meninggalkan larangan Allah karena kita malu dengan orang lain, malu dengan orang di sekitar kita. Akan tetapi takwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dalam keadaan sendirian. Ketika orang lain tidak melihat kita, apakah kita tetap mampu untuk berbuat kebaikan-kebaikan? Ketika tidak dilihat orang lain, apakah kita masih mampu untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka disitulah ketakwaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika amal kita di setiap waktu kita merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dikontrol setiap saat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ kita tidak peduli baik kita bersama orang banyak di keramaian maupun kita dalam keadaan sendirian. Maka tentunya kita akan takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika kita masih berani bermaksiat pada Allah di waktu kita sendirian, artinya hati kita, perasaan kita belum merasa diawasi oleh Allah, belum merasa dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa yang akan menyelamatkan kita adalah takwa kepada Allah, baik dalam keadaan kita keramaian dilihat oleh orang banyak, bersama orang banyak, maupun dalam keadaan kita sendirian. Kemudian amal yang akan menyelamatkan kita yang kedua adalah wal qawlu bil haqqi fir ridha was sukhti. Ucapan kita, ucapan yang benar, baik dalam keadaan kita ridha maupun dalam keadaan kita marah. Dalam riwayat lain dikatakan wal adlu fi ridha wa sukhti, kita mampu berbuat adil baik dalam keadaan ridha maupun kita dalam keadaan marah. Maka ketika kita dalam keadaan ridha, dalam keadaan normal, kita bisa mengatur ucapan kita, mengatur sikap kita. Akan tetapi ketika dalam keadaan marah, Allah uji kita. Terkadang seseorang yang mampu mengkondisikan, menahan dirinya untuk berkata yang baik, bersikap yang baik dalam keadaan normal, akan tetapi dalam keadaan marah dia tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga keluar dari lisannya ucapan-ucapan kotor, sehingga keluar dari sikapnya sikap yang tidak adil,
sikap yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menyelamatkan adalah ketika kita mampu berbuat adil, ketika kita mampu mengatakan sesuatu yang benar, yang hak, baik kita dalam keadaan ridho, kita dalam keadaan normal, maupun kita dalam keadaan marah, bisa mengontrol emosi kita. Ketika kita baik dengan seseorang, maka kita mampu untuk berbuat adil kepada orang tersebut. Akan tetapi Allah uji ketika kita sedang marah kepada seseorang, apakah kita masih mampu untuk berbuat adil kepadanya apa tidak? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga yang akan menyelamatkan kita adalah wal qasdu fil ghina wal faqri. Kita mampu hidup sederhana, baik dalam keadaan kaya raya bergelimang harta maupun dalam keadaan kekurangan. Maka definisi dari sederhana adalah menggunakan harta yang kita miliki dengan secukupnya, sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita. Maka selebihnya adalah dianggap israf atau berlebihan. Maka ketika seorang diuji oleh Allah dalam keadaan fakir, miskin, kekurangan, kemudian ia hidup sederhana, itu dianggap wajar dan biasa saja. Akan tetapi ketika seorang diuji oleh Allah, diberikan harta yang berlimpah, bergelimang dengan harta, kemudian ia mampu hidup dengan sederhana, secukupnya, sesuai kebutuhan dan hajat hidupnya, kemudian sisa dari hartanya, kelebihan dari hartanya ia gunakan untuk berinfak, berzakat, membantu orang yang kekurangan, maka ini yang dinamakan luar biasa, yang akan menyelamatkan kita. Bukan hanya dalam keadaan miskin dan fakir kita hidup sederhana, akan tetapi dalam keadaan bergelimang harta pun kita mampu hidup sederhana, sehingga mampu menyisihkan sebagian harta kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerima harta kita. Karena dalam harta kita terdapat hak-hak fakir miskin, hak-hak yatim piatu, hak-hak orang yang membutuhkan. Hadirin zaman Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammal muhlikat, adapun perkara-perkara yang akan membinasakan kita, menghancurkan hidup kita, yang terkadang tidak kita sadari, adalah yang pertama wasyuhun muta', bakhil, bakhil yang dituruti, bakhil yang kita taati. Maka kebakhilan adalah sesuatu yang dicela dalam agama kita. Ketika Allah memberikan harta kepada kita, kemudian kita menggenggamnya, maka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau berzakat, berinfak, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Sesungguhnya setan mengajak kita untuk supaya kita menjadi orang yang takut fakir. Maka ketika seseorang berzakat, berinfak, bersedekah, maka setan menakut-nakuti kita, "Wahai fulan, tidak usah berzakat, tidak usah berinfak, tidak usah bersedekah. Zakatmu, infakmu, sedekahmu akan mengurangi hartamu, akan menjadikan kamu orang fakir, orang miskin." Dan setan selalu membisikkan ke telinga kita supaya kita menahan harta kita dari berzakat, berinfak, bersedekah. Dan setan memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat sesuatu yang keji, dilarang oleh agama. Akan tetapi Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita, kalau setan menjanjikan kefakiran, maka Allah menjanjikan kepada kita ampunannya dan fadlnya, karunia-Nya. Allah menjanjikan ketika seorang bersedekah, berinfak, berzakat, hartanya akan ditambah oleh Allah dengan karunia Allah yang sangat luas. Maka hartanya akan diberkahi, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil qiyamah akan diberikan balasan
balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Kemudian yang kedua, wa hawan muttaba, sesuatu yang menghancurkan hidup kita adalah ketika kita menuruti hawa nafsu kita, mengikuti keinginan nafsu kita, hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita adalah ketika kita ada amal kebaikan, maka hawa nafsu kita akan melemahkan kita. Setan akan membisiki kita, wahai fulan, ada kajian, tidak usah berangkat. Wahai fulan, tidak usah mengerjakan ibadah. Maka sebaliknya nafsu kita akan senantiasa mendorong kita untuk berbuat amal-amal kemaksiatan. Inna nafsa la'ammaratun bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu akan mengajak kepada keburukan-keburukan. Maka ketika hidup kita hanya dengan menuruti kesenangan hawa nafsu kita, maka akan merusak kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang terakhir yang akan merusak kehidupan kita adalah wa'ijabul mar'i li nafsihi, seseorang yang takjub, merasa kagum dengan dirinya sendiri, merasa kagum dengan kehebatannya, kepintarannya, kepandaiannya, kekayaannya, kegantengannya. Maka seseorang yang ujub, merasa heran, merasa kagum dengan dirinya sendiri, akan menghancurkan dirinya sendiri. Seseorang yang kagum dengan dirinya sendiri akan menyeret ia kepada sifat sombong dan akan memandang orang lain dengan pandangan rendah, pandangan hina. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pertolongannya kepada kita untuk mampu beramal amal-amal yang akan menyelamatkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan pertolongannya kepada kita untuk menjauhi amal-amal yang akan menghancurkan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Qul rabbi ighfir lana wa anta khairur rahimin.